Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan moralitas anak Kohlberg. Lawrence Kohlberg dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1925 di Brownsville, New York. Kohlberg sangat tertarik dengan karya Piaget yang berjudul The Moral Judgment of the Child. Ketertarikan Kohlberg tersebut mendorongnya untuk melakukan penelitian tentang proses perkembangan pertimbangan moral pada anak. Istilah moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, ataupun kebiasaan. Menurut Kohlberg, penalaran atau pemikiran moral merupakan faktor penentu yang melahirkan perilaku moral. Oleh karena itu, untuk menemukan perilaku moral yang sebenarnya dapat ditelusuri melalui penalarannya. Artinya, pengukuran moral yang benar tidak sekedar mengamati perilaku moral yang tampak, tetapi harus melihat pada penalaran yang mendasari keputusan perilaku moral tersebut. Kohlberg tidak memusatkan perhatiannya pada perilaku moral. Artinya, apa yang dilakukan seseorang individu tidak menjadi pusat pengamatannya. Ia menjadikan penalaran moral sebagai pusat kajian, di mana penalaran moral ini menekankan pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Kohlberg menunjukkan bahwa perkembangan moral anak terjadi melalui 6 tahapan yang terbagi ke dalam 3 level. Level pertama disebut level prakonvensional. Level prakonvensional adalah level perkembangan moral anak yang terjadi pada usia 4 hingga 9 tahun. Sebelum memasuki usia sekolah dasar hingga kelas 3 sekolah dasar. Pada level ini, yang dianggap baik untuk dilakukan adalah yang secara fisik bisa dirasakannya sebagai sesuatu yang baik bagi dirinya. Pusatnya adalah diri anak. Jika ia melakukan sesuatu dan memberikan konsekuensi yang dirasa baik, maka dirasa baik oleh fisiknya, maka ia akan terus melakukan perilaku tersebut. Sementara itu, jika ia mendapat konsekuensi yang buruk secara fisik akibat suatu tindakan yang dilakukannya, maka ia tidak mengulangi perilaku tersebut. Ada 2 tahapan dalam level ini. Pertama, tahap yang disebut dengan orientasi, konsekuensi, dan kepatuhan. Pada tahap ini, baik dan buruknya suatu perilaku ditentukan berdasar apa yang baik dan buruk secara fisik dirasakannya. Tidak peduli entah yang memberikan konsekuensi buruk atau baik bagi fisiknya itu adalah orang yang punya kuasa atau tidak. Kedua, tahap yang disebut dengan orientasi relativis atau instrumental. Pada tahap ini, baik dan buruknya suatu perilaku ditentukan berdasarkan hubungan timbal balik. Jika anak dipukul, maka ia akan memukul balik. Jika anak disayang, maka ia akan menyayang. Tetapi dalam tahap ini, egosentris anak masih berperan dalam menentukan perilakunya. Level kedua disebut level konvensional. Level konvensional adalah level perkembangan moral anak saat berusia 10 hingga 13 tahun, yang biasanya anak masih berada di jenjang kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 7 sekolah menengah pertama. Pada tahap ini, yang dianggap baik untuk dilakukan adalah yang mendapat persetujuan dari temannya atau orang-orang yang memiliki otoritas terhadap dirinya. Proses identifikasi anak terhadap harapan orang lain yang dikenalnya menjadi prioritas bagi dirinya. Identitas dirinya terletak pada penyesuaian terhadap segala sesuatu yang dihormati dalam kelompok teman-temannya. Ada 2 tahapan dalam level konvensional, yaitu tahap ketiga dan keempat. Tahap ketiga disebut orientasi kesepakatan pribadi atau orientasi anak baik. Pada tahap ini, yang baik untuk dilakukan adalah yang disetujui oleh teman-temannya. Jika teman-temannya setuju terhadap perilakunya, maka ia akan mengulangi perilaku tersebut. Jika temannya tidak setuju terhadap perilakunya, maka ia akan menghentikan perilakunya.
Tahap keempat disebut dengan orientasi, konsekuensi, dan ketertiban. Pada tahap ini yang baik untuk dilakukan adalah yang mendapat persetujuan dari yang punya otoritas atau kewenangan dan demi aturan itu sendiri. Jika perilakunya mendapat respon atau persetujuan yang baik atau disenangi oleh orang yang dianggapnya memiliki otoritas, maka ia akan mempertahankan perilaku tersebut. Jika perilakunya sesuai dengan aturan yang ada, maka ia akan mempertahankan perilaku tersebut. Namun jika perilakunya mendapat persetujuan yang buruk dari orang yang memiliki otoritas atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ia akan menghentikan perilaku tersebut. Level ketiga disebut level pasca konvensional. Level pasca konvensional adalah level perkembangan moral anak pada usia 13 tahun atau lebih, yang pada usia ini anak biasanya sudah di jenjang pendidikan kelas 7, sekolah menengah pertama atau lebih. Pada level ini yang dianggap baik untuk dilakukan adalah yang dinilainya sendiri baik untuk dilakukan. Penilaiannya ini terlepas dari otoritas kelompok-kelompok atau individu-individu yang dikenalnya. Anak juga tidak berusaha untuk mengidentifikasi lagi dirinya dengan kelompok atau individu yang dikenalnya. Anak sudah mulai merumuskan sendiri yang baik itu seperti apa dalam takaran rasionalitasnya sendiri. Ada dua tahapan level pasca konvensional, yaitu tahap kelima dan keenam. Tahap kelima disebut tahap orientasi kontrak sosial legalistis. Pada tahap ini sudah ada kesadaran pada anak bahwa terdapat relativisme nilai-nilai dan perbedaan pendapat-pendapat antar individu. Untuk mencapai suatu kesepakatan antar yang berbeda itu diperlukan usaha yang lebih besar. Jika terjadi suatu kesepakatan atau konsensus yang diakui dan dihargai oleh masyarakat, maka perilakunya akan disesuaikan dengan itu. Yang baik untuk dilakukan adalah yang dihargai atau tidak dihargai oleh masyarakat. Tahap keenam disebut tahap orientasi prinsip etika universal. Ini adalah tahap perkembangan moral paling dewasa yang dialami manusia. Yang baik untuk dilakukan adalah berdasarkan pada pilihannya sendiri yang mengacu pada standar kebenaran yang bersifat konsisten, menyeluruh, dan universal. Kohlberg telah membuktikan bahwa pertumbuhan dalam pertimbangan moral merupakan proses perkembangan. Hal itu terjadi bukan melalui proses pencetakan aturan-aturan dan keutamaan-keutamaan dengan cara memberi teladan, nasihat, atau memberi hukuman dan ganjaran, tetapi melalui suatu proses pembentukan struktur kognitif. Kohlberg menyatakan asumsi teori kognitif tentang perkembangan moral adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan moral berbasis pada struktur kognitif. Yang kedua, motivasi dasar moralitas adalah motivasi umum, antara lain melalui penerimaan kompetensi, harga diri, realisasi diri lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan biologis, dan mengatasi kecemasan atau rasa takut. Yang ketiga, aspek-aspek mayor perkembangan moral adalah universalitas kultur, sebab semua kultur memiliki sumber interaksi sosial dan konflik sosial yang sama yang mensyaratkan integrasi moral. Yang keempat, norma dan prinsip moral yang mendasar adalah struktur yang muncul melalui pengalaman yang diperoleh melalui interaksi sosial lebih dari sekedar melalui internalisasi aturan sebagai struktur eksternal. Tahapan moral tidak dapat diterapkan dengan internalisasi peraturan, tetapi dengan struktur interaksi antara diri dengan orang lain. Yang terakhir, lingkungan yang mempengaruhi perkembangan moral didefinisikan sebagai kualitas dan keluasaan kognitif dan stimulasi sosial sepanjang perkembangan anak lebih dari sekedar pengalaman khusus dengan orang tua atau pengalaman disiplin yang mencakup hukuman dan ganjaran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.